Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Marciano dari kelas 12 MM2. Ingin menjelaskan resensi tentang novel Dikta dan Hukum. Ini tugas praktek bahasa Indonesia. Novel ini berjudul Dikta dan Hukum yang bergenre fiksi, romance, atau fanfiction. Nama penulis dari novel ini adalah Dian Farah. Penerbitnya Asoka Aksara. Tanggal dan tahun terbit 30 Mei 2021. Jumlah halaman 396 halaman. Novel ini berharga kisaran harga 96.000. Sinopsis novel Dikta dan Hukum ialah novel Dikta dan Hukum bercerita tentang Dikta, seorang mahasiswa hukum yang cerdas, kaya, baik hati, pekerja keras, perhatian, dan tampan. Dikta bertunangan dengan Nadira, seorang siswa kelas 12 yang memiliki kepribadian pemalas dan pemalas. Sifat Nadira sangat berbanding terbalik dengan sifat Dikta. Dikta dan Nadira bagaikan langit dan bumi, meski pada akhirnya bisa saling melengkapi. Hubungan Dikta dan Nadira menjadi semakin rumit ketika Nadira sudah memiliki pacar, begitu pula Dikta, yang dilihat Nadira hanya sebagai saudara perempuan dan teman masa kecil. Keduanya menolak untuk bersama, tetapi Dikta dan Nadira harus terjebak dalam suatu hubungan untuk melindungi perasaan orang tua mereka. Seiring waktu, Nadira mulai jatuh cinta pada Dikta. Berkat kekuatan dan sifatnya yang sangat baik, perasaan itulah yang memicu kisah cinta Dikta dan Nadira dimulai. Tarik-menarik kisah cinta rumit Dikta dan Nadira pasti akan menjadi debatan hingga rahasia besar. Dikta secara bertahap terungkap dan kisah keduanya akhirnya tidak disetujui oleh alam semesta. Tak lama, Dikta secara bertahap mulai bercerita tentang apa yang dia sembunyikan. Kehidupan Dikta mengidap penyakit ginjal dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Akhirnya, Dikta menulis daftar hal-hal yang ingin dia lakukan dengan Nadira sebelum melangkah terlalu jauh. Yang kedua, ada unsur intrinsik Dikta dan Hukum. Yang pertama, tema novel Dikta dan Hukum. Tema novel Dikta dan Hukum tentang kisah remaja yang dibalut asmara. Tokoh yang ada di dalam novel Dikta dan Hukum ialah Dikta, tokoh utama novel Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Yang kedua ada Nadira, tokoh novel dan hukum yang menyukai Dikta. Nadira memiliki sifat suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Yang ketiga ada Sena, tokoh anak kecil yang memiliki peran penting dalam cerita novel ini. Meskipun hanya pemeran pendukung, Sena mampu memberikan kesan yang kuat dalam salah satu adegan. Yang keempat ada Seno, tokoh novel yang menjadi pacar Nadira. Seno memiliki karakter yang baik seperti Dikta. Yang kelima ada Atuy, memiliki peran sebagai teman Dikta, memiliki karakter jenaka dan nyeleneh. Yang keenam ada Jevan, teman Dikta sejak SMP, memiliki karakter yang konyol hanya untuk mendekati Dikta kembali dan bertanggung jawab. Yang ketujuh ada Jody, teman dekat Dikta, memiliki peran yang cukup penting saat ia tahu kondisi Dikta. Yang ke-8 ada Theo, teman dekat Dikta yang memiliki sifat paling tenang dan dewasa di antara teman-teman Dikta yang lain. Yang terakhir ada Mama Dikta, selayaknya seorang ibu yang memiliki sifat yang hangat dan penyayang. Unsur yang ketiga ialah latar novel Dikta dan Hukum. Latar novel Dikta dan Hukum berada di sekolah, rumah, pantai, kampus, dan rumah sakit. Alur novel Dikta dan Hukum adalah alur maju. Sudut pandang novel Dikta dan Hukum adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat novel Dikta dan Hukum. Amanat novel Dikta dan Hukum adalah mendorong kita untuk menghargai umur panjang. Dikta itu pintar, kaya, baik hati, pekerja keras, perhatian, dan tampan. Tapi takdir berkata lain. Aku tidak bisa melakukannya. Novel Dikta dan Hukum mengangkat masalah kesehatan yang cenderung diabaikan oleh banyak anak muda, serta pelajaran hidup lainnya seperti keluarga dan persahabatan. Kelebihan dan kekurangan novel Dikta dan Hukum. Kelebihan novel Dikta dan Hukum. Kekuatan Dikta dan fiksi hukum adalah karakter yang menghidupkan setiap cerita. Digambarkan sebagai pria yang dikenal keren dan kuat. Dikta akhirnya menangis, mengungkapkan rasa sakit dan terlihat lemah. Karakter Nadira di sisi lain adalah gadis SMA yang khas,
masih gelisah dengan sifat pekerjaannya, saling melengkapi untuk membuat cerita yang lebih kompleks. Akhir dari novel Dikta dan Hukum juga diakhiri dengan pemilihan adegan yang tepat, kebijaksanaan untuk mengakhiri semua yang terjadi. Penulis novel Dikta dan Hukum telah menyelesaikan cerita ini dengan banyak penerimaan dan mungkin banyak air mata pada pembaca pada umumnya. Kekurangan novel Dikta dan Hukum. Kelemahan novel Dikta dan Hukum adalah penokohan dalam novel Dikta dan Hukum yang terasa kurang pas secara naratif. Ada juga adegan Dikta dan Hukum yang berlebihan, seperti saat Dikta meminta maaf di depan pintu kamar Nadira. Dikta perlu cara meminta maaf yang lebih baik atau lebih keren tanpa harus mendramatisir cerita. Pada dasarnya, karena pembaca sudah tahu di mana kehidupan Dikta yang tragis, terlebih lagi sosok seseorang Dikta yang digambarkan terlalu sempurna, hampir tidak ada kekurangannya sama sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.